Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsandila Widya Luciana dengan PM 191030304, S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai simulasi gerak benda di bidang licin dan di bidang kasar. Kita ketahui perbedaan antara benda yang bergerak di bidang licin dan kasar itu terletak pada gaya gesek yang dimiliki oleh bidang kasar. Benda yang diluncurkan di permukaan licin itu mengalami gaya gesek, akan tapi itu tidak terlihat atau tidak nilainya itu sangat kecil, sehingga melajunya itu lebih cepat dibandingkan dengan permukaan yang kasar yang memiliki gaya gesek yang lebih besar. Nah, seperti pada video kemarin, pada gerak LPB dipercepat, bedanya di sini variabelnya yang digunakan dan rumus yang digunakan itu berbeda. Gerak benda di bidang licin dan kasar pun juga berbeda rumusnya. Di sini ada when, lalu ada F size 100, lalu ada massa 5 kg, T-nya 0, lalu posisi X awalnya min 180, kecepatan awalnya 25 meter per sekon, dan A di sini F dibagi M. F yaitu gaya dan M yaitu massa. Dan posisi awal Y yaitu min 120. Lalu ada go to X ke Y, lalu ada RSA, lalu ada start sound yaitu untuk memunculkan suaranya, lalu set pen color itu saya pilih warna hitam, dan set pen size itu ukuran 5, lalu repeat until, terus ada pen up yaitu fungsinya untuk memunculkan titiknya. Nah, terletak perbedaan di sini nanti pada gerak licin dan kasar. Itu di sini ada VT dan rumus V0 ditambah V dibagi M dikalikan T. Lalu ada XT yaitu X0 ditambah V0 kalikan D ditambah setengah AT kuadrat. Lalu di sini juga ada YT atau posisi akhir Y yaitu min 120. Lalu ada go to X, XT, dan Y, YT. Ada pen down dan jeng T, saya pilih 0,06. Nah, dari kumpulan variabel dan rumus tadi, kita bisa mensimulasikannya dalam balok ini. Selamat menyaksikan. Setelah tadi gerak benda di bidang licin, sekarang kita masuk ke gerak benda yang di bidang kasar. Di sini terletak perbedaannya, tadi saya bilang itu terdapat pada gaya geseknya. Di sini variabelnya hampir sama, yaitu ada when, ada F-nya yaitu sama, massanya juga sama, T-nya sama, X0-nya juga sama, V0-nya sama. Di sini terdapat perbedaan yaitu koefisien kinetiknya. Saya ambil 5. Lalu ada gaya gravitasi juga 10. Lalu ada gaya kinetisnya, itu rumusnya koefisien kinetis dikalikan massa dikalikan gaya gravitasi. Lalu ada percepatannya, F dikurangi gaya kinetisnya dibagi massa. Lalu ada go to X, X0, dan Y, Y0. Lalu ada RSA, pen up, set pen color 2, set pen size 2. Ini variabelnya itu hampir sama yang bidang licin. Perbedaannya ini di set XT
itu rumusnya X0 ditambah V0 kalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Lalu di posisi Y akhir itu min 120 sama tadi. Lalu kutub X, ST, YT ada pen down dan ceng T itu sama dengan yang licin. Dari variabel dan rumus di bidang kasar tadi, kita bisa mensimulasikannya dengan menggunakan aplikasi Scratch. Selamat menyaksikan. Nah, dari hasil simulasi tadi, dapat kita lihat ya teman-teman, terdapat perbedaan benda yang bergerak di bidang licin dengan benda yang bergerak di bidang kasar. Hasilnya menunjukkan titik-titik pada bidang licin itu agak renggang, sedangkan pada benda yang bergerak di bidang kasar itu berdekatan. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan yang dilakukan oleh gaya gesek pada benda kasar. Gaya gesek sendiri terjadi akibat sentuhan benda yang satu dengan benda yang lainnya yang menimbulkan perlambatan. Nah, gesekan tadi terjadi antara bidangnya dengan bendanya tadi. Kan menimbulkan perlambatan. Jadi, itu meluncurnya itu lebih lambat daripada benda yang bergerak di bidang licin. Itu yang membedakan antara benda yang bergerak di bidang licin dengan benda yang bergerak di bidang kasar. Benda yang bergerak di bidang licin dengan bidang yang kasar itu konsepnya itu hampir sama. Yang membedakan hanya koefisien kinetis dan gaya kinetis yang dimiliki oleh benda yang bergerak di bidang kasar. Artinya terdapat perlambatan atau gaya gesek di bidang kasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.